Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Masalah yang dimaksud adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang ada di dunia nyata yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Singkatnya adalah, di video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama adalah, seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat sama adalah Rp500.000. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula Rp3 juta, tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi yang bisa diperoleh karyawan berpangkat sama. Oke, dalam mengerjakan soal cerita, Ibu punya kebiasaan untuk menuliskan informasi apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kenapa? Dengan menuliskan informasi-informasi penting yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah cerita ini, kita tidak perlu berulang-ulang membaca soal cerita dari awal sampai akhir ketika kita menyelesaikannya. Kenapa? Kadang kan kita, kalau soal cerita tuh kan kadang kurang paham ya maksud ceritanya apa. Jadi kita tulis dulu informasi apa sih yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dari situ biasanya kelihatan jelas, oh ini toh yang ditanyakan, oh berarti kita butuh ini, dan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya di sini Ibu akan menulis informasi apa saja yang diketahui. Pertama, karyawan akan memperoleh kenaikan gaji karena berprestasi. Karyawan bisa memperoleh kenaikan gaji karena berprestasi. Kemudian, kita tulis dulu ya diketahuinya. Karyawan berprestasi mendapatkan kenaikan gaji. Kemudian, perusahaan menerapkan aturan. Di sini ada aturan bahwa besar penyimpangan gaji karyawan yang pangkatnya sama adalah Rp500.000. Berarti informasi yang kedua adalah aturan besar penyimpangan gaji sebesar Rp500.000. Selanjutnya, gaji karyawan mula-mula adalah Rp3 juta. Gaji mula-mula adalah Rp3 juta. Oke, apakah ada lagi informasi yang diketahui? Nggak ada ya. Selanjutnya, kita akan menuliskan informasi yang ditanyakan atau apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi yang bisa diperoleh karyawan berpangkat sama. Berarti yang ditanya adalah gaji terendah
dan tertinggi yang bisa diperoleh karyawan. Yang bisa diperoleh karyawan. Ini informasi yang ditanyakan. Oke, sampai sini coba kalian pahami. Gaji mula-mula 3 juta rupiah, itu maksudnya adalah gaji normal atau standar gaji dari perusahaan terhadap karyawan yang berpangkat sama itu 3 juta rupiah. Jadi kalau misalnya karyawan itu kerjaannya lancar-lancar aja, tidak melakukan kesalahan, dan dia tidak berprestasi ya, ini dia tidak berprestasi, dia akan mendapatkan gaji normal sebesar 3 juta rupiah. Di sini, kalau misalnya karyawan yang berprestasi, dia mengalami kenaikan gaji. Artinya, dari standar gaji 3 juta rupiah, dia bisa memperoleh lebih. Jadi dia ada penambahan dari gaji standar atau gaji normal 3 juta, ini bila berprestasi. Yang jelas gajinya naik lebih dari dia dapat gaji lebih dari 3 juta apabila dia berprestasi. Nah, apakah karyawan bisa dapat gaji kurang dari 3 juta? Bisa jadi. Apabila dia melakukan kesalahan yang berakibat pemotongan gaji, akhirnya gajinya berkurang dari 3 juta rupiah. Nah, di sini perusahaan menerapkan aturan bahwa besar penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat sama adalah Rp500.000. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah penyimpangan itu kan dia menyimpang. Menyimpang itu dia berada di luar standar yang sudah ditetapkan atau di luar ukuran yang sudah ditetapkan. Dia berbelok. Nah, di sini standar gaji yang sudah ditetapkan kan 3 juta. Karyawan bisa dapat lebih dari 3 juta atau bisa juga dapat kurang dari 3 juta. Yang jelas, besar perbedaan gaji yang diperoleh karyawan dengan standar gaji 3 juta ini, itu besarnya adalah Rp500.000. Jadi besar penyimpangan gaji itu maksudnya adalah besarnya perbedaan atau selisih gaji yang diperoleh karyawan dengan gaji mula-mula atau standar gaji. Nah, di sini yang ditanya adalah gaji terendah yang bisa diperoleh karyawan dan gaji tertinggi yang bisa diperoleh karyawan. Jadi di sini ini berkaitan dengan selisih. Ingat, selisih itu adalah konsep nilai mutlak. Berarti pertama kita harus membuat model matematika dari permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Oke, selanjutnya mari kita menyelesaikan masalah ini di bagian penyelesaian. Pertama, kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini yang ditanyakan gaji yang bisa diperoleh karyawan. Gaji terendah dan gaji tertinggi yang bisa diperoleh karyawan. Pertama, misalkan dulu. Kita misalkan, misal X adalah gaji yang diperoleh karyawan. Gaji yang diperoleh karyawan.
Oke. Kemudian di sini besar penyimpangan gaji karyawan itu Rp500.000. Artinya selisih X dengan gaji mula-mula atau standar gaji yaitu 3 juta rupiah itu besar selisihnya adalah 500 ribu rupiah. Berarti di sini selisih gaji yang diperoleh karyawan, selisihnya dengan apa? Selisihnya dengan gaji mula-mula atau standar gaji normal yaitu 3 juta sebesar Rp500.000. Rp500.000. Oke. Ini kalau misalnya kita modelkan ke dalam bentuk matematikanya menjadi nilai mutlak dari X dikurang 3 juta sama dengan Rp500.000. Sebesar ini berarti sama dengan, kemudian Rp500.000 ini adalah besar selisihnya. Kemudian selisih gaji yang diperoleh karyawan dengan gaji mula-mula itu adalah nilai mutlak dari X dikurang 3 juta. Paham dengan model matematikanya? Nah, karena di sini yang ditanya adalah gaji terendah dan gaji tertinggi, berarti yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Berapa sih nilai X yang memenuhi persamaan ini? Nilai X-nya berapa yang memenuhi persamaan ini? Oke, paham? Berarti selanjutnya kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nilai mutlak X dikurang 3 juta rupiah sama dengan Rp500.000. Oke, kita akan menggunakan aturan perhitungan aljabar. Maka, kemungkinan yang pertama adalah X dikurang 3 juta rupiah sama dengan Rp500.000. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah X dikurang 3 juta rupiah sama dengan berapa? Sama dengan negatif 500.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya dari kemungkinan yang pertama dulu. Berarti X sama dengan min 3 jutanya pindah ke ruas kanan jadi 500.000 ditambah 3 juta. Maka X sama dengan Rp3.500.000. Oke, kita memperoleh X kemungkinan gaji yang bisa diperoleh karyawan. Yang pertama adalah Rp3.500.000. Selanjutnya, kemungkinan X yang kedua adalah X min 3 jutanya pindah ke ruas kanan, jadi min 500.000 ditambah 3 juta. Maka X sama dengan berapa min 500.000 ditambah 3 juta? 2.500.000 rupiah. Ini adalah kemungkinan gaji kedua yang bisa diperoleh karyawan. Oke, dari sini terlihat ya mana gaji terendah dan gaji tertinggi. 3.500.000 ini adalah gaji tertinggi.
Jadi gaji tertinggi yang bisa diperoleh karyawan itu adalah Rp3.500.000. Tidak boleh lebih dari itu. Karena tadi aturan besar penyimpangannya berapa? Rp500.000. Kemudian Rp2.500.000 ini adalah gaji terendah. Oke, selanjutnya berarti bisa ditulis di sini. Jadi gaji tertinggi yang bisa diperoleh karyawan adalah 3,5 juta dan gaji terendah yang bisa diperoleh karyawan adalah Rp2.500.000. Di sini Ibu tulis titik-titik aja ya, biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan contoh soal cerita yang pertama? Mudah ya? Oke, ini soal yang kedua. Suatu pabrik memproduksi baut dengan diameter standar 21 mm. Baut yang diproduksi dapat diterima jika diameternya memiliki selisih sebesar 0,85 mm dari diameter standar. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tuliskan model matematika dari permasalahan tersebut jika ukuran baut yang dapat diterima dinyatakan dengan D. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, tentukan batas minimum dan maksimum diameter yang masih dapat diterima. Sama seperti contoh soal sebelumnya, di sini Ibu akan menuliskan kembali informasi apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dengan bahasa kita, yang kita pahami, oke? Yang pertama adalah informasi yang diketahui. Di sini, yang pertama kita ketahui adalah diameter standar dari baut yang diproduksi adalah 21 mm. Berarti diameter standar baut adalah 21 mm. Kemudian informasi yang kedua adalah baut yang dapat diterima. Ini memiliki diameter yang selisihnya sebesar 0,85 mm dari diameter standar. Berarti diameter baut yang diterima memiliki diameter yang selisihnya sebesar 0,85 mm. Selisihnya dengan apa? Selisihnya dengan diameter standar. Oke, pertama coba kita pahami dulu soal cerita ini. Pabrik yang memproduksi baut. Apakah baut yang diproduksi pabrik diproduksi dengan mesin? Itu pasti semua baut yang diproduksi akan memenuhi standar diameter 21 mm? Tentu saja tidak. Karena ini adalah buatan mesin ya, jadi nggak sempurna. Pasti akan ada beberapa baut yang gagal produksi. Maksudnya gagal produksi adalah dia tidak memenuhi standar diameter 21 mm. Karena gagal produksi, dia tidak memenuhi standar diameternya, maka baut-baut ini tidak akan bisa diterima untuk dijual di luar. Oke? Nah, di sini perusahaan atau pabrik mempunyai ukuran standar diameternya adalah 21 mm. Selain itu, pabrik juga punya kebijakan atau aturan bahwa baut yang sudah diproduksi masih bisa diterima untuk dijual apabila diameternya memiliki selisih sebesar 0,85 mm dari diameter standar. Oke, paham ya? Selanjutnya, kita akan menulis informasi yang ditanyakan. Yang pertama yang ditanyakan adalah model matematika jika D
menyatakan apa? Ukuran baut yang dapat diterima. Di sini yang dimaksudkan ukuran baut adalah ukuran diameter baut yang dapat diterima. Jadi di sini kita tulis jika D adalah ukuran atau diameter baut yang dapat diterima. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, tentukan batas minimum dan maksimum diameter yang masih dapat diterima. Di sini maksudnya batas minimum dan batas maksimum diameter yang bisa diterima adalah diameter minimum dan diameter maksimum baut yang dapat diterima. Baut yang dapat diterima. Oke, karena sama kita garis seperti ini aja ya. Oke, paham ya informasi apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Selanjutnya kita tinggal mencari penyelesaiannya dari masalah ini. Yang pertama, di sini ukuran baut yang dapat diterima dinyatakan dengan D. Maka misal D adalah ukuran. Di sini ukuran yang dimaksud adalah ukuran diameter. Berarti misal D adalah diameter baut yang diterima. Nah, dari informasi yang diketahui, kita mengetahui bahwa selisih diameter baut yang diterima dengan diameter standar sebesar berapa? 0,85 mm. Ini ketika dibuat model matematikanya menjadi, karena ini adalah selisih, berarti konsepnya adalah konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dari D, diameter baut yang diterima, dikurang diameter standar, yaitu 21, sama dengan 0,85. Oke, nilai mutlak dari D dikurang 21 sama dengan 0,85. Ini secara bahasa maksudnya adalah selisih diameter baut yang diterima, yaitu D, dengan diameter standar 21 itu sebesar 0,85, sama dengan 0,85. Jadi kita sudah menemukan model matematikanya, yaitu nilai mutlak D dikurang 21 sama dengan 0,85. Ini adalah model matematikanya. Kita beri kotak tebal. Nah, ini adalah model matematikanya. Kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, kita akan mencari batas minimum dan maksimum diameter yang dapat diterima. Artinya, kita disuruh mencari diameter minimum dan maksimum dari baut yang bisa diterima. Oke, di sini hurufnya kita ganti, ini yang B ya. Ini kita ganti yang B. Tambah garis, ini kita ganti yang B. Oke, selanjutnya
Pertanyaan yang B adalah kita disuruh menentukan diameter minimum dan maksimum dari baut yang dapat diterima. Berarti kita disuruh mencari berapa sih nilai D berarti kita disuruh mencari berapa sih nilai D yang memenuhi persamaan ini. Berapa nilai D-nya yang memenuhi persamaan ini? Oke, ini adalah persamaan nilai mutlak. Kita akan mengerjakannya dengan aturan penghitungan aljabar. Yang pertama, karena nilai mutlak D dikurang 21 sama dengan 0,85, artinya D dikurang 21, kemungkinan yang pertama adalah D dikurang 21 sama dengan 0,85. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah D dikurang 21 itu hasilnya adalah negatif 0,85. Kita akan mencari D dari kemungkinan yang pertama dulu. Maka di sini D sama dengan min 21-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 0,85 ditambah 21. Maka D sama dengan 21,85 milimeter. Oke, kita sudah menemukan ukuran diameter yang pertama. Selanjutnya kita akan mencari nilai D pada kemungkinan yang kedua. D sama dengan min 21-nya pindah jadi positif min 0,85 ditambah 21. Dia ditambah negatif nih, berarti hasilnya berapa? Pasti kurang dari 21. Berapa? 20, 15 milimeter. Nah, kita sudah menemukan ukuran diameter dua-duanya. Mana yang maksimum, mana yang minimum? Yang maksimum tentu saja yang besar atau yang paling besar diameternya. Ini adalah diameter maksimum. Max ya, ini artinya maksimum. Kemudian ini adalah diameter minimumnya. Min. Jadi, di sini tinggal ditambahin jadi. Jadi, diameter minimumnya adalah berapa dan diameter maksimumnya adalah berapa, ditulis. Oke, bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Mudah juga bukan? Nah, sekian dulu contoh soal cerita yang Ibu bahas. Hanya ada 2 contoh soal cerita. Karena untuk soal yang selanjutnya, ini bukan contoh soal lagi, tapi latihan soal. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan latihan soal cerita yang sudah Ibu buat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.